Hai semua, nama gue Ewing dan kali ini gue mau unboxing sekaligus mereview the best gaming and music headset versi Ewing HD, yaitu SteelSeries Arctis 5. Sebelum gue mulai nih, gue mau mengklarifikasi dulu bahwa video ini tidak disponsori oleh pihak atau merek yang bakalan gue sebutkan atau yang sudah gue sebutkan di dalam video ini. Kalaupun gue menyebutkan merek atau suatu pihak, ya karena emang kenyataannya begitu. Karena gue ingin membuat video yang senyata mungkin dengan apa yang gue alami dan apa yang gue rasakan. Lalu segala macam penilaian gue terhadap merek atau produk atau pihak itu berdasarkan research yang sudah gue lakukan dan juga apa yang gue alamin ketika menggunakan merek tersebut. Video ini juga gue buat dengan tujuan memperkenalkan lo terhadap produk yang menurut gue memiliki value yang tinggi. Dalam arti harga dengan spesifikasinya itu mencapai titik yang sweet spot. Dan juga sebagai bahan referensi pembelajaran dan segala macam hal lainnya. Oke? Nah kalau udah siap, langsung aja deh kita unboxing SteelSeries Arctis 5 ini, oke? Dan inilah dia Arctis 5 SteelSeries. Dan ini gue beli dari Good Gaming di Tokopedia dengan harga 1.580 tambah ongkos kirim Gojek 15.000. Jadi sekitar segitulah hitungannya 1.580 ya. Dan ya inilah dia SteelSeries Arctis 5. Dari boxnya lihat sini SteelSeries dari sini ada tulisan from the makers of best gaming headset PC gamers. Sini Arctis 5 7.1 RGB gaming headset, kompatibel juga untuk Windows, Xbox, PlayStation, mobile, and VR. Lalu di sini fitur-fiturnya. Best mic in gaming, game chat balance, patented airweave fabric, jadi bisa dibilang kain yang ada di headset ini tuh nggak bikin gerah karena bernafas, istilahnya begitu ya. Lalu ada DTS headphone di sampingnya, nggak ada apa-apa, cuma tulisan SteelSeries dan gambar-gambar semacam apa ya, urban graffiti-ish gitu, nggak tahu. Lalu belakangnya ada semacam kayak ininya, fiturnya apa aja yang lebih jelas lagi. Ada bidirectional microphone, USB chat mix dia, balance your game and chat audio. Jadi ini bisa di-balance antara chat dengan gaming. I don't know. Nanti kita lihat aja langsung. On ear volume and mood control. Jadi di sini ada kayak semacam volumenya dan mute-nya di sebelah kiri ya. Karena di sini diatur di kuping kiri ini. Gue nggak tahu gue bakalan pakai itu atau enggak, karena setahu gue ya, gue selalu on off volumenya, gedein kecil volume tuh lewat keyboard, nggak pernah lewat sini karena nggak hemat tangan gue. Karena kalau di keyboard kan langsung aja gue pencet, bisa langsung kayak tangan gue tuh nggak pindah dari keyboard. Tapi di sini juga ada, oke, fitur tambahan mungkin. Lalu keempat ada ski goggle suspension band, comfortably fits in any head. Biasa ini signaturnya SteelSeries, yaitu ada semacam kayak ininya apa? Bando di apa ya, di semacam ininya, gue nggak tahu namanya apa sih, kayak bando gitulah gue nyebutnya. Lalu kelima ada airweave ear cushion exclusive athletic inspired breathable fabric. Jadi bisa dibilang fabric ininya, cupnya itu bisa bernafas, nggak ngebuat kuping lo gerah. Di samping sini nggak ada lagi. Di bawah ada semacam serial number, bla 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 bla. Nih gue tutupin sengaja. Di atas ada design with world best e-sport teams, yaitu ada Evil Genius, Edward Gaming, and Vitality. E-sport athletes have won more prize using SteelSeries product than any other brand. Oke, ini istilahnya brand SteelSeries, brand yang digunakan sama para tim e-sport dan menyebabkan para tim e-sport itu menang menggunakan SteelSeries. Langsung aja deh kita unboxing, oke? Dan inilah dia SteelSeries Arctis 5. Oke, agak kesulitan bukanya. Dan inilah dia Arctis 5. Baunya bau plastik baru, tau nggak? Oh, ini dia Arctis 5. Damn. Di dalamnya ini ada headsetnya langsung, and then ini ada tempat headsetnya. Kita buka lagi. Ada apa nih namanya? Gue nggak tahu ya. Kayak semacam itulah yang cairan apa, kimia gitu. Gue nggak tahu namanya apa. Di sini ada aksesorisnya kelihatan. Oh, ini dia. Aksesorisnya kayak kotak kecil lagi, bisa dicopot. Dan di dalamnya ini ada, love it. Semacam kayak welcome card gitu. Kayak tulisan tuh, love it atau hate it. Kelihatan nggak sih? Ini hate it,
Ini kelihatan nggak? Ini dia, love it. Nah, itu dia. Dan di dalamnya tulisan we thrill that you enjoying your SteelSeries product. Oke, bla bla bla. Ini semacam kalau lo suka, lo bisa. Mereka juga seneng ikut itu, bla bla bla. Kalau kurang seneng, we're happy to support. Oke, welcoming card. Ada semacam product guide, ya. Kelihatan nggak? Nah, ini dia. Ada semacam kayak product guide, mini guide gitu isinya. Yap, benar. Ada ini juga, ada volume rock yang bisa dibilang balance chat. Itu tuh yang tadi yang gue kasih lihat, balance chat. Ujungnya adalah USB 2.0 atau 3.0, gue nggak tahu. Dan ini juga dapat lagi kabel yang ujungnya itu USB 3 ya, USB 3 yang nyambung ke headset dan juga ke ujung komputer. Bukan ke ujung komputer sih, ke ujung ini. Nyambungnya tuh dari headset, kabel ini, and then komputer. Dan setelah itu lo dapat juga ini, jack, semacam jack atau port ya, yang nyambungin konverter dari USB menuju jack 3,5 mm. So tadi itulah apa yang lo dapatkan dari unboxing, istilahnya headset dan aksesoris berbagai macam kabel dan juga guide. Dan ini adalah headsetnya ini sekarang. Wow, warna hitam. Gue nyari yang putih di berbagai macam toko di Tokopedia itu banyak yang kosong, ready-nya cuma hitam doang. Dan headsetnya bisa diputar. Ininya apa? Ear cup-nya. Dan dari samping nih, dari samping kiri ya, ini ada SteelSeries dan ini juga ada bahannya terbuat dari karet. Dan kalau ditarik ini mikrofon. Di sebelah kanan nggak ada apa-apa, polos, tulisan SteelSeries aja, terbuat dari plastik lentur gitulah. Bukan plastik, karet plastik, karet dan plastik yang lentur gitu, sama seperti di sini juga sama. Dan ini RGB, jadi ini bakalan nyala di bagian ini nih, di bagian ringnya, sama tulisan SteelSeriesnya. Di atasnya ini juga atas ini headbandnya, ini atasnya plastik, di bawah sini ada lapisan karet sedikit, dan ini fabrik yang bisa bilang bando ski Google gitu. Nah, di sebelah ear cup kiri headset ini lo bisa ngelihat ada lubang, yaitu lubang lubang USB 1 dan lubang headset jack 3,5 mm dan mikrofon. Di sini juga ada volume up and down kayak roda gitu, dan ada tombol ini. Nah, dan ini ada tombol mute mic. Ya, bisa dilihat di sini. Sedangkan di sebelah kanan ya polos-polos aja. Dan itulah dia keseluruhan dari headsetnya. Dan ini bisa dibilang over the ear ya, yang nutupin semua telinga lo. Jadi begini. Jadi telinga lo nggak kegencet gitu. Jadi ini over the ear headset. Langsung aja gue pakai dan oh that's good. That's okay. First impression ya, ini nutup banget, langsung gue ngerasa kayak ditutupin banget ininya, ear cup-nya menutupin gue. Berasa langsung, oh my god, beda, nggak kedengeran, kayak nutup banget nih. Andaikan kalau ada suara musik bakalan gue fokus ke musiknya. Oke, bisa dilihat tuh kirinya mikrofonnya nyampe nggak? Oke, nyampe ke mulut. Dan sebelah kanannya seperti ini, di atasnya seperti ini. Dan oke, gue coba gerakin semacam tes goyangan, karena gue main game horror men, gue pasti bakalan jump scare, bakalan goyang-goyangin kepala. Oke, apakah bisa copot atau enggak? Kita lihat ya. 3, 2, 1. Oke, atas bawah lolos tuh, nggak berubah sama sekali posisinya, cuman geser goyang dikit aja tapi nggak copot. Sekarang kiri kanan, nggak copot juga, berarti ini memang menggenggam. Gue merasa nggak digenggam, nggak bisa digencet gitu, nggak merasa kayak gitu, tapi nggak jatuh gitu. Gue kira bakalan jatuh loh beneran. First impression gue kayak ini kok kendor ya, ternyata enggak. Ternyata gue nggak merasa digencet, tapi ini genggamnya kuat. Sekarang gue gini coba. Oke, nggak jatuh. Jadi inilah dia tadi unboxing sekaligus first impression gue menggunakan SteelSeries Actis 5. Dan langsung aja kita colokin ke komputer. So, begitu lo nyalain headsetnya, begitu lo colokin headsetnya, langsung bisa dilihat
RGB-nya langsung berfungsi dengan tipe breathing ya. Jadi kayak gantinya tuh pelan-pelan kayak bernafas. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Coba. Ini lagi berubah. Kalau gue matiin lampunya coba. Oke, begitu gue colokin Artist 5 ini ke PC, lo bisa ngeliat bahwa RGB-nya langsung nyala dengan mode breathing. Ya, lo bisa lihat sendiri tuh berubah-ubah warnanya pelan-pelan sebagaimana bernafas dengan mode breathing ya. Tuh lo lihat sendiri berubah lagi. Dan ini RGB kanan kirinya bisa berubah, lihat sendiri. Nah, itu dia. Dan RGB dalam SteelSeries ini bisa lo ubah sendiri sesuai dengan selera lo. Misalnya kanan itu merah, kiri itu biru. Dengan softwarenya SteelSeries yang bernama SteelSeries Engine yang bisa download di steelseries.com/engine, linknya di deskripsi. Dan sekarang lo mendengarkan gue berbicara menggunakan mikrofon yang ada di SteelSeries Arctis 5 ini dengan volume mikrofonnya 100%. Jadi ini benar-benar 100%. Ya lo bisa melihat sendiri bagaimana suara dari mikrofonnya. Kalau menurut gue ya, suara mikrofonnya ini tuh cukup standar banget dalam bermain game. Lo nggak perlu suara yang bagus banget seperti tingkat broadcasting dalam bermain game, lo nggak perlu. Cuman lo juga perlu kualitas mic yang jelas ngomongnya, silabelnya. Lo bisa dengar kan suara gue ngomong apa aja, lo bisa dengar kan, nggak nyong itu. Nah ini menurut gue mikrofonnya itu cukuplah memenuhi standar gaming. So gue udah nyoba nih beraktivitas, yaitu bermain game dan ngedit video selama 8 jam menggunakan Arctis 5 ini. Dan kesimpulan beberapa hal yang mesti gue sampaikan ke lo adalah, pertama, kuping gue tuh nggak merasa sakit, nggak merasa gerah, dan nggak merasa panas. Jadi gue merasa asik-asik aja gitu andai kan kalau menggunakan headset ini lebih dari 8 jam. Lalu yang kedua adalah mikrofon dari SteelSeries Arctis 5 ini tuh standar banget untuk bermain game. Jadi lo nggak bisa mengharapkan mikrofon yang standar broadcast yang rada-rada ngebas kayak penyiar radio gitu, enggak. Cuman nggak jelek juga. Jadi di tengah-tengah. Kalau gue sendiri ya mendengar suara gue ketika menggunakan Arctis 5 ini, gue bisa tahu apa yang gue omongin. Nggak kresek-kresek, dan noise cancellingnya juga bagus, dan gue paham dengan apa yang gue bilang gitu. Jadi bisa dibilang ini lumayan lah untuk bermain game menggunakan mikrofon SteelSeries Arctis 5 ini. Lalu setelah itu yang ketiga adalah desain dari Arctis 5 ini. Lo bisa dilihat sendiri, andaikan ya kalau dibandingkan dengan SteelSeries 350 itu headsetnya bulky, lalu putih, lalu di sini ada banyak lampu-lampu, terus desainnya bisa dibilang itu mencolok banget. Andaikan kalau itu untuk e-sport, oke lah. Andaikan kalau main di warnet, di turnamen atau di mana mungkin lo pengen desainnya seperti itu. Cuman kalau gua menggunakan Arctis 5 ini juga untuk jalan-jalan, misalnya kayak di kereta, lagi di mobil, lagi macet, lagi di Uber lagi macet, terus pengen dengerin musik, ini desainnya tuh nggak mencolok banget gitu. Andai kan kalau gue jalan di mall pun pakai ini juga nggak merasa kayak diliatin kayak, waduh apaan tuh di kepalanya gitu-gitu, nggak. Karena desainnya lu lihat sendiri tuh kayak simple aja, cuman nggak terlalu ketuaan, cukup modern tapi nggak norak. Itu yang gue suka dari Arctis 5 ini. Lalu satu hal yang menjadi semacam kontra itu ini nih yang adapter dongle atau port atau apalah namanya yang antara USB dengan 3,5 mm ini yang ngebuat gue rada-rada what the hell. So kesimpulan nih untuk SteelSeries Arctis 5 ini, menurut gue headset ini tuh bagus. Gue senang dengan desainnya dan senang juga dengan suaranya, suara di audionya. Tapi ini nih yang bingung. So tadi adalah unboxing, first impression, and then review dari SteelSeries Arctis 5. Overall, dengan harga 1,5 juta, lo mendapatkan sweet spot yang enak banget untuk headset gaming, headset musik, dan juga gaya, men. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD. Nah, follow juga berbagai macam sosial media gue lainnya, linknya ada di deskripsi. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di Ewing Vlog selanjutnya. Ditumben ya Ewing Vlog nggak ngebosenin, biasanya ngebosenin. Apa ini ngebosenin juga ya? Nggak tau deh. Lol.